Kita tuh selalu hidup dalam keberlimpahan. Semua yang ada di dunia ini, semua yang ada di alam semesta ini nggak pernah ada kekurangan. Semuanya cukup, bahkan berlebih-lebih. Ini yang dinamakan dengan law of abundance. Dan kita akan bahas di video kali ini hukum keberlimpahan. Anyway, thanks yang udah nonton video ini, yang udah subscribe juga, thank you so much. Yang udah beli karya-karya ebook aku, yang udah percaya sama aku dan mendengarkan nasihat-nasihatku ini. Thanks yang udah follow sosial media aku, Baby Voice 99 Instagram dan TikTok Baby Voice 9. Aku harap kalian bisa hidup dengan lebih baik dengan cerita-cerita kecilku, dan kalian bisa merasa lebih positif sehingga hidup kalian lebih bahagia. Dan kali ini aku akan membahas tentang law of abundance atau hukum keberlimpahan. Gimana sih caranya kita ini bisa merasa berlimpah dengan segala sesuatu yang ada di hidup kita? First of all, ketika kita ingin merasa berlimpah, yang harus kita remove adalah rasa takut. Rasa takut tuh harus kita buang. Rasa kekurangan tuh harus kita buang. Rasa khawatir itu harus kita buang jauh-jauh. Contoh, ketika kamu memberikan something ke orang, jangan pernah kamu merasa takut bahwa kamu akan kekurangan. Karena ketika kamu melepaskan energi, ya, barang-barang itu juga energi, ya. Ketika kamu melepaskan energi, maka kamu bersiap untuk energi baru yang datang ke diri kamu. Jadi ketika kamu melepaskan energi, kamu berarti mengizinkan energi lain untuk datang ke hidup kamu. Dan itu nggak bisa bohong, ya. Mau kamu bilang iya atau enggak, ketika kamu memang mengizinkan hal lain datang ke hidup kamu, maka hal itu akan datang ke hidup kamu. Dan ketika kamu ngeblokir itu, maka hal itu tidak akan datang ke hidup kamu. Contohnya seperti ini. Ketika kamu menyiapkan uang receh, ya, buat orang-orang yang ingin kamu beri seumpama di jalan, pastikan kamu memberinya itu bukan karena kayak ini aja deh, nanti uang aku habis lagi. Bukan seperti itu, ya. Tapi kamu memberi mereka dan dengan percaya bahwa uang kamu nggak akan habis, unlimited. Aku punya temen, dia ini sangat senang banget naktir teman-temannya, ya, termasuk aku sering banget ditraktir dia, sampai aku sendiri nggak enak juga, ya. Tapi tahu nggak apa yang dia selalu bilang ke aku? Tenang aja, uang aku unlimited. Dan karena dia selalu bilang kayak gitu, beneran uangnya unlimited. Nah, yang dilakukan sama temen aku ini juga menginspirasi aku, ya. Kalau aku lagi pengen traktir temen aku akan bilang, tenang aja, uang aku unlimited. Dan beneran, ketika kita ini melepaskan sebuah energi, which is itu uang, untuk menraktir teman kita, ya, maka kita akan dapat rezeki yang lebih baik lagi. Aku inget banget, aku pernah ketemu seorang wanita tenang di sebuah workshop, ya, waktu itu sebuah seminar. Dia tuh nyamperin aku dan dia ngajak aku kenalan, dia ngajak aku foto bareng, tapi aku ngelihat di jarinya tuh nggak ada aksesoris sama sekali. Nah, pada waktu itu aku lagi pakai cincin tuh ada 5. Oke, di sini ada, semuanya ada. Lagi mood aja pakai cincin 5, ya. Dan aku ambil salah satu cincin emas aku kasih ke dia. Aku bilang gini ke dia, you look so gorgeous, except kamu gak punya cincin, gak punya aksesoris di tubuh kamu. So this is for you, and I put that ring on her finger. And she is crying. Oh my god, she is crying. Dia bilang ke aku bahwa beberapa waktu yang lalu dia itu sempat mau tunangan gitu, ya, sama cowok. Dia bilang di postingannya sih, nggak cerita aku pada waktu itu. Dia mau tunangan sama cowok, terus aku nggak tahu gimana. Intinya adalah cincin itu dia lepaskan, dia melepaskan kemelekatan terhadap cincin itu, dan dia dapat cincin dari aku. A girl, aku yang kasih cincin tuh tanpa minta apapun ke dia. Oke. Long short story, ya, after aku kasih cincin emas aku tadi, aku tiba-tiba bisa beli cincin emas, ya. Itu aku bisa beli kan juga dapat energi, dapat rezeki dari alam semesta, ya. Aku bisa beli cincin emas soliter yang ini lagi nggak aku pakai sekarang. Cincinnya bagus banget, dan aku kayak dapat harga yang very apa ya, pokoknya aku beruntung banget ya bisa dapat cincin itu. Cincinnya mirip kayak gini, tapi dia soliter muncul gitu kalau batunya. Kalau ini kan batunya kan ke dalam gitu, ya. Oke,
Oke, that's one thing about keberlimpahan. Jadi ketika kamu melepaskan sesuatu, ternyata kamu akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih keren. Itu contoh kalau kita ngomongin harta benda ya. Nih, aku tuh suka bikin contoh gitu ya di video aku. Aku mau kasih contoh melepaskan orang. Ini pasti banyak yang related ya kan, kayak Kak, aku ini takut kalau nanti aku tuh melepaskan pasanganku, nanti aku nggak dapet yang lebih baik. Well, my darling, my baby, ketika kamu melepaskan hal yang nggak baik ke dalam hidup kamu, kamu bilang yes ke hal yang lebih baik untuk hidup kamu. Trust me, oke? Jadi aku tuh pernah melepaskan bisnis. I mean, this business is still going but not really good, okay? Aku tuh kayak ngelepasin berapa orang karyawan ya, banyak banget. I need to like close this business. It's not really closed. I mean, sekarang masih ongoing tapi nggak that big gitu ya. Aku melepaskan beberapa karyawan. Like I really let go of everything, anything, ya. Yeah. And then turns out sekarang aku diberi kreativitas sama Tuhan ya, sama alam semesta. Aku dikasih intuisi, you have to do this kind of thing, you have to do this kind of thing yang sangat membuat hidupku lembut, nggak berat sama sekali. Dan ya aku tetap bisa hidup ongoing, aku masih punya rezeki dan lain sebagainya. So when I say okay, I let you go something, these things, I let it go, then suddenly something better comes towards me. Okay, that's one thing. Relationship also, ya. Sebenarnya sejak aku divorce itu aku ada deket lah sama beberapa orang ya. Tapi lantas aku ya udah, kalau nggak cocok ya udah aku melepaskan. Dan yang datang ke aku tuh selalu yang jauh lebih baik, yang lebih align sama POV aku, yang lebih mengerti aku, yang aku tuh bisa manja-manja dan lain sebagainya, yang bisa nerima kayak gininya aku gitu ya, lebih align. Intinya kalau kita evolving, kita melepaskan, ternyata something yang better itu akan datang ke hidup kita. That's law of abundance. Kamu merasa berlimpah, oke? Termasuk dalam kamu mencari rezeki, kamu menarik rezeki ya. Semua yang di dunia ini tuh kayak banyak banget, say. Kamu gak akan hidup dalam kekurangan. Trust me. Ya, kalau kamu masih aku takut Kak, kayak gini, aku takut kayak gini. Daripada kamu fokus ke rasa takut, coba kamu cari tahu apa yang bisa kamu kembangkan dari diri kamu, oke? Aku baru aja baca DM, dia bilang gini, Kak, gaji aku ini dikit. Sebagai wanita tenang harus gimana? Ya kamu tambahin skill kamu supaya gaji kamu gak dikit. Entah kamu bikin bisnis kayak apa, kayak kamu tambahin skill kamu supaya kamu daya jualnya itu, nilai jual kamu tuh lebih tinggi. Entah kamu bikin bisnis, entah kamu apa, cari better opportunity or what. Kalau udah tahu gaji kamu kecil ya, do something. If you cannot take it, leave it, do something better, okay? Dan jangan pernah kamu tuh takut, aku takut ini, soalnya ini nanti ini itu, and the brand. No baby, no. Kita itu hidup di dunia yang penuh dengan keberlimpahan. Kamu bayangin ya, coba kamu pergi ke satu tempat atau ke satu gedung deh di Jakarta ya, nggak usah jauh-jauh di Jakarta, satu gedung, gila, itu gedung tuh keren banget, bagus banget ya. Duitnya berapa yang buat bangun gedung itu? Di gedung itu ada berapa triliun bisnis ongoing. Oh my god darling, masa kita nggak bisa ngerasain sedikit pun? Nggak mungkin kita itu hidup dalam kekurangan ya, selama kita percaya dan kita tuh kayak okay, I need to take my intuition and do something, action. Oke, seru banget ceritanya ya, nggak terasa ini videonya udah mau 10 menit. So if you really like this kind of things, nanti aku akan bahas yang lucu-lucu lagi, yang related lagi, yang bikin kamu semangat. Kamu share ke teman kamu save video ini, whatever it is. Thank you for watching, bye.